Bab 733-736. Dia mengertakkan gigi, menyilangkan tangan, lalu memegang kepala pancuran, menatap ke pintu kaca kamar mandi. Begitu pria di luar benar-benar berani masuk, dia akan mengambil nozzle di tangannya dan mati bersamanya. Berderit, tepat ketika jantung Yu Qingqing berdebar kencang, dan dia merasa gugup dan putus asa, seorang pria meletakkan tangannya di pintu kaca, dan kemudian perlahan, pintu kaca itu terbuka. Pergilah ke neraka, Yu Qingqing benar-benar putus asa saat ini. Jika dia diketahui pria lain di Villa Li Fugui, bagaimana dia akan menghadapi Li Fugui di masa depan? Terlebih lagi, laki-laki di desa Xiaoxi saat ini semuanya berasal dari desa Xiaoxi. Yu Qingqing masih memiliki kaum borjuis kecil di dalam hatinya. Dia tidak ingin diganggu oleh pria vulgar seperti itu. Yu Qingqing telah mengambil keputusan. Jika orang itu benar-benar berani masuk, dia pasti akan mati bersamanya. Saat Yu Qingqing sedang berpikir liar, pintu kaca akhirnya terbuka. Aku akan memukulmu sampai mati. Yu Qingqing mengertakkan giginya, dan melihat seorang pria jangkung tanpa rambut dan rambut putih masuk. Dia tidak punya waktu untuk melihat wajah pria itu dengan jelas, jadi dia menghancurkan pancuran di tubuhnya. Tangan. Saudari Yu, apakah kamu ingin memukulku sampai mati? Kalau begitu aku akan sedih. Li Fugui terkekeh, mengaitkan jari-jarinya dengan ringan, dan mengambil pancuran dari tangan Yu Qingqing. Kemudian mata Li Fugui berubah, itu berani dan antusias, mengagumi tubuh Yu Qingqing yang dewasa dan indah. Ah, Fugui, ya, kamu kembali. Yu Qingqing tertegun sejenak. Dalam sekejap, wajah Yu Qingqing menjadi sangat merah, wajahnya terbakar, hatinya sangat pemalu, dan dia bahkan lebih bingung. Tubuhnya yang tegang tiba-tiba melunak, dan dia berkata dengan nada gemetar, Fugui, kamu, bagaimana tentang kamu pergi keluar? Li Fugui tidak hanya tidak keluar, tetapi dia melangkah maju dan memeluk tubuh Yu Qingqing dengan paksa, dan bertanya sambil tersenyum, Saudari Yu, mengapa kamu masih keluar saat ini? Apakah kamu tidak suka berada di sini, di sini? Detak jantung Yu Qingqing berdebar kencang. Dia merasa malu, panik dan gugup pada saat yang sama dan berkata, tidak, Si Uling, saudari Si Uling juga ada di sini. Jika dia mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Li Fugui meregangkan tangannya dan mencubit wajah lembut Yu Qingqing. Dia berkata sambil tersenyum, Saudari Yu, jangan khawatir. Saudari Si Uling sedang memasak sekarang dan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang kita lakukan. Kalau begitu, itu tidak akan berhasil baik. Yu Qingqing sangat gugup, dan dia tidak berani membiarkan Li Fugui melakukan apa yang dia katakan. Li Fugui tidak terlalu peduli. Dia memegangi wajah Yu Qingqing, menatap Yu Qingqing dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Saudari Yu, aku merindukanmu. Tubuh Yu Qingqing bergetar, dan dia menatap Li Fugui dengan mata kabur. Ia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata penolakan. Dalam sekejap, Li Fugui meraung, dan tanpa sadar mencium bibir merah Yu Qingqing yang menyala-nyala. Dalam kabut yang dipenuhi uap air, sepasang pria dan wanita yang tergila-gila secara bertahap menjadi tersesat. 1 jam kemudian, Li Fugui berdiri di kamar Yu Qingqing, mengeringkan rambutnya dan menatap Yu Qingqing yang juga mengeringkan rambutnya sambil tersenyum. Yu Qingqing merasa sangat malu dengan tatapan Li Fugui. Dia tersipu dan berkata, Fugui, kamu, kenapa kamu selalu menatapku? Li Fugui tersenyum dengan tatapan tegas, Saudari Yu, kamu tidak tahu seberapa tinggi kamu. Apakah kamu harus tampan? Siapa yang tidak suka melihat seseorang secantik kamu? Lidah yang fasih, meskipun Yu Qingqing mengatakan ini, dia merasa seolah-olah dia telah diseka dengan madu. Li Fugui tiba-tiba terbatuk, lalu berkedip dan berkata, Saudari Yu, kapan kita bisa melakukannya lagi? Wajah Yu Qingqing memerah. Dia menatap Li Fugui dengan matanya yang fasih dan berkata dengan panik, Tidak, apakah kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Baru saja tidak dihitung. Li Fugui adalah sedikit simui berkata. Dengan sadar, Yu Qingqing memiliki kepribadian yang lembut dan tubuh yang montok, namun tidak terlihat gemuk. Ia berpengetahuan luas dan bersedia menerima segalanya. Hal ini membuat Li Fugui yang sudah beberapa bulan tidak mengenal rasa daging, sangat ingin berhenti.
Kenapa kamu tidak melupakannya saja? Wajah Yu Qingqing menjadi semakin merah. Tetapi Li Fugui berkata sambil tersenyum cabul, "Saudari Yu, kamu harus mendengarkanku mengenai masalah ini. Jika aku mengatakan itu tidak dihitung, itu tidak dihitung." Yu Qingqing sebenarnya sedikit gatal. Dia menemukan bahwa setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, Li Fugui tidak hanya bertambah tua, dia bahkan lebih tampan, dan tidak ada jejak pemuda pedesaan di tubuhnya. Dia seperti putra bangsawan, wanita seperti dia tidak bisa menahan pesona dan temperamen yang dipancarkan Li Fugui sekarang. Terlebih lagi, Yu Qingqing sangat menyukai Li Fugui. Jadi setelah mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba berkata, "Terserah kamu. Jangan biarkan saudari Si Uling mengetahuinya." Mata Li Fugui berbinar, berkata dengan penuh semangat, "Tentu saja, adikku Si Uling tidak akan tahu tentang ini, saudari Yu, jadi kamu setuju?" Jantung Yu Qingqing kembali berdetak tidak memuaskan, dan dia memutar matanya dengan merah. Li Fugui berkata dengan malu-malu, "Kamu membuatnya terdengar seperti berguna jika aku tidak setuju." Itu benar, Li Fugui menjadi bangga, dan dalam imajinasinya yang liar, dia berbaring di atas selimut Yu Qingqing dan berkata dengan gembira, "Lebih baik berada di rumah." Ketika Yu Qingqing mendengar ini, dia mengeluh, "Tentu saja Anda sendiri yang bisa menjadi penjaga toko lepas tangan, tetapi Anda tidak tahu, kami semua kelelahan. Apakah kamu lelah?" Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Qingqing mendengus pelan dan berkata, "Tentu saja saya lelah. Sekarang kios perusahaan semakin besar, volume bisnis dan jumlah dana telah meningkat berkali-kali lipat. Itu semua tergantung pada kami para wanita untuk mengawasi dan mengelola hal-hal ini. Kawan, apakah kamu masih memiliki hati nurani?" Li Fugui dengan cepat berkata dengan nyaman, "Saudari Yu, hal-hal profesional harus dilakukan oleh talenta profesional. Mereka yang bisa melakukannya harus bekerja lebih keras. Jika Anda mengizinkan saya melakukannya, saya mungkin akan melakukannya kelelahan. Banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu, kamu hanya perlu memahami arahan umum, merekrut lebih banyak orang untuk membentuk tim, dan bekerja sama agar kamu tidak lelah." Yu Qingqing menatap Li Fugui dengan heran. Dia mengangguk dan berkata, "Gao kakakku mengatakan hal yang sama. Kami sedang merekrut orang sekarang, tetapi profesional di berbagai bidang tidak mudah ditemukan. Jadi masih perlu waktu untuk transisi." Li Fugui merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Yu, berapa banyak uang yang dapat dihasilkan perusahaan kita per bulan sekarang?" Yu Qingqing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Sejujurnya, saya juga tidak tahu." "Kamu juga tidak tahu?" Li Fugui tercengang. Jika dia tidak tahu bahwa Yu Qingqing berdedikasi, dia akan curiga bahwa Yu Qingqing juga menjadi penjaga toko lepas tangan. Yu Qingqing berkata dengan malu-malu, "Sekarang perusahaan memiliki terlalu sedikit karyawan, tetapi volume pengiriman bahan obat sangat besar, sangat sulit untuk menghitungnya. Jadi saya tidak dapat menghitungnya sepenuhnya, tetapi saya masih tahu jumlah perkiraannya." "Berapa?" Li Fugui langsung bertanya. Yu Qingqing berjalan ke meja, membuka laporan, melihatnya sekilas dan berkata, "Saat ini, perusahaan bahan obat dapat menghasilkan sekitar 5 miliar sebulan." Li Fugui berseru, "Sangat menguntungkan." Yu Qingqing mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan puas, "Ketika saya mengetahui nomor ini pada saat itu, saya juga terkejut. Dengan saham saya tidak akan pernah bisa menghabiskan semua uang yang saya terima setiap bulan dalam hidup saya. Ngomong-ngomong, saya membuat banyak uang ketika saya pertama kali bergabung dengan saham." Li Fugui tentu saja tidak menganggap serius uang. Dia dengan cepat berkata, "Saudari Yu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Saya sangat miskin pada saat itu, dan kamu berani menghabiskan jutaan pada saya. Ya, hanya Anda dan saudari Gao. Anda harus mengambil semua uang yang Anda hasilkan sekarang." Yu Qingqing melirik Li Fugui dengan kagum. Tetapi kenyataannya, ketika dia melihat angka-angka ini setiap hari, dia sering memikirkan kali dia bertemu Li Fugui. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Li Fugui benar-benar pria yang aneh. Terlepas dari hal lain, Li Fugui tahu bahwa perusahaan itu sangat menguntungkan, tapi dia tidak berniat mengawasinya sendiri, malah dia mendelegasikan kekuasaan kepada mereka. Ini sudah luar biasa.
Yu Qingqing merasa jika itu dia tidak akan pernah memiliki keberanian. Namun justru karena inilah Yu Qingqing terkejut saat mengetahui bahwa di seluruh perusahaan, tidak ada wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Li Fugui yang melakukan apapun untuk menggelapkan dana publik. Li Fugui sendiri dalam keadaan linglung, dia yakin tidak akan lama lagi perusahaan Fortune 500 akan muncul di jurang desa Xiaoxi. Sedangkan untuk China's Fortune 500, dengan skala perusahaan bahan obat saat ini, sebenarnya bisa dimasukkan. Hanya saja Li Fugui selalu bersikap rendah hati dalam hal ini, dan kebangkitan Li Fugui terlalu cepat, yang juga mengarah pada fakta bahwa status Li Fugui saat ini adalah tidak ada yang tahu tentang kekayaannya di pegunungan. Yu Qingqing tersenyum lembut dan berkata, sumber pendapatan utama perusahaan bahan obat adalah pendapatan dari bahan obat, yang menyumbang 90% dari pendapatan, yang lainnya adalah pendapatan dari sayuran. Tetapi pendapatan dan keuntungan dari sayuran adalah jauh dari sebanding dengan bahan obat. Li Fugui sambil menggaruk kepalanya, dia berkata, bagaimanapun, terserah Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Perusahaan telah menghasilkan cukup uang. Bahkan jika menghasilkan lebih banyak uang, itu hanya serangkaian angka. Yu Qingqing berkata sambil tersenyum, sekarang perusahaan bahan obat bekerja tanpa henti. Ekspansi. Sesuai instruksi Anda, selama Anda tidak berhenti, kami harus terus berkembang. Tetapi sekarang perusahaan juga mengalami beberapa masalah baru. Masalah apa? Li Fugui bertanya dengan cepat. Jangan melihat cara dia hanya memandang uang sebagai kotoran. Namun, Li Fugui tidak tertarik pada uang, tidak pada perusahaan. Saat ini, ramuan yang dibudidayakan oleh perusahaan obat ini adalah landasan terpenting Li Fugui. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan konferensi ramuan, bahan obat ini adalah alat yang paling penting. Secara keseluruhan, ramuan yang sekarang dikembangkan oleh Li Fugui tidak dapat diukur dengan uang, dan nilai serta signifikansinya tidak dapat diukur. Yu Qingqing berkata dengan fasih, ini bukan masalah besar, perusahaan terus berkembang. Meskipun juga merekrut orang, secara umum, tenaga kerja masih sangat kekurangan. Saat ini, ada lebih dari selusin desa dan kota terdekat, semua angkatan kerja yang dapat ditarik telah datang untuk bekerja di basis jamu Tiongkok kami. Ketika Li Fugui mendengar pertanyaan ini, dia pasti pusing dan berkata, kami hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan gaji, tunjangan bersyarat, upah dan seterusnya, naik. Yu Qingqing berkata sambil tersenyum masam, manfaat, tunjangan, dan upah di sini selalu sangat baik. Tetapi banyak orang yang mendengar tentang Sangogo tidak mempercayainya, atau tidak menyukai kemiskinan di sini, atau menganggapnya bohong. Secara keseluruhan, masalah-masalah ini perlu diatasi. Li Fugui memikirkannya sebentar dan berkata sambil berpikir, sepertinya perusahaan kita masih perlu terkenal. Yu Qingqing tersenyum dengan mudah dan berkata, kamu bisa mendiskusikan ini dengan Sister Gao. Lagi pula, aku hanya mengelola saja keuangan. Li Fugui terbatuk dan berkata, saudari Yu, kamu tidak bisa hanya mengurus keuangan. Yu Qingqing bertanya dengan ragu, lalu apa lagi yang harus aku urus? Li Fugui terkekeh dan hendak menggoda Yu lagi. Qingqing, pada saat ini, suara Li Xiuling datang dari bawah. Fugui, Qingqing, segera turun untuk makan malam. Li Xiuling berteriak beberapa kali. Ketika Yu Qingqing mendengar suara Li Xiuling, dia merasa tidak nyaman. Dia berkata dengan hati nurani yang bersalah, Fugui, ayo cepat turun. Li Fugui merasa tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, apalagi Yu Qingqing. Bahkan, jika itu dia, dan tidak berani melakukan kesalahan di depan Li Xiuling, jadi Li Fugui tidak punya pilihan selain mengesampingkan pikirannya. Segera, Li Fugui dan Yu Qingqing turun ke bawah dan datang ke restoran. Yu Qingqing bertingkah sangat rendah hati, seolah-olah dia takut diperhatikan. Namun, semua perhatian Li Xiuling pada dasarnya tertuju pada Li Fugui, dan tidak mungkin melihat sesuatu yang tidak biasa darinya. Hal ini membuat Yu Qingqing gugup. Satu pertandingan. Li Fugui menyanjung Li Xiuling sambil makan, dan kemudian bertanya, Sister Xiuling, di mana Sister Gao dan yang lainnya? Li Xiuling berkata sambil tersenyum, Sister Gao sedang merekrut orang-orang di kota Jiangnan.
Saya mendengar bahwa kami membutuhkan mereka semua di sekali, merekrut lebih dari 10.000 orang. Kabupaten Qinglong kami sendiri tidak dapat merekrut orang sebanyak itu. Jadi kami hanya bisa pergi ke kota Jiangnan. Wajah Li Fugui tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Li Xiuling mengambil inisiatif dan berkata, "Saudari Liu, dan saudara ipar perempuan Jinyi, mereka semua berada di tambang di pegunungan." Li Fugui awalnya berencana pergi ke tambang di pegunungan setelah makan malam, tetapi dia dengan santai bertanya, "Saya tidak di sini selama periode ini, tidak terjadi apa-apa dengan tambang di pegunungan, kan?" Li Xiuling bertanya, "Apa yang bisa terjadi?" Baru pada saat itulah Li Fugui menyadari bahwa dia telah menanyakan orang yang salah. Li Xiuling hanya tahu bahwa tambang di pegunungan sedang menambang emas, tetapi dia tidak tahu bahwa benda paling berharga di dalamnya adalah batu yuan yang ditambang secara diam-diam. Dan orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas tambang di pegunungan adalah Janda Liu dan Gong Shao. Yang Zi, Wang Langzong dan lainnya adalah pengawalnya. Li Fugui bertanya lagi, "Apakah semua orang yang saya kirim kembali terakhir kali diatur di tambang?" Yu Qingqing menyesap bubur dan kemudian berkata, "Jika ada ratusan orang, mereka akan terlalu mencolok jika diatur di desa. Bukankah kamu bilang kamu ingin lebih tersembunyi? Jadi kamu mengaturnya di tambang." Li Xiuling bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apa yang dilakukan orang-orang itu? Dari mana kamu membawa orang ini?" Meskipun Li Fugui tidak keberatan memberitahu Li Xiuling segalanya, dia harus menunggu sampai Li Xiuling menjadi prajurit kuno sebelum dia tahu. Ketika saatnya tiba, Li Xiuling akan bisa menerimanya, itu dengan lebih mudah. Untuk saat ini, Li Fugui hanya bisa mengatakan secara sederhana, "Saya telah memilih beberapa pemuda baik dengan asal-usul bersih yang akan dilatih menjadi pengawal." Li Xiuling tidak meragukan apapun, tetapi mengangguk dan berkata, "Kita perlu menemukan beberapa orang membantu menonton adegan itu." Fugui, kamu tidak tahu, selama periode ini, semua orang di desa tahu bahwa bahan obat kita berharga. Jadi ada lebih banyak orang yang berani mencuri bahan obat, dan beberapa mereka berasal dari desa kami. Li Fugui mengerutkan kening. Dengan kerutan, dia berkata dengan nada yang sangat buruk, "Manfaat yang kami berikan cukup baik. Jika ada yang berani mencuri barang dalam keadaan seperti itu, kambing hitam seperti itu akan dipecat." Li Xiuling sedikit tidak puas. Dia berkata dengan sabar, "Saudari Gao mengatakan hal yang sama. Tetapi banyak orang di desa datang kepada saya untuk memohon belas kasihan, dan saya selalu merasa sedikit enggan untuk memaafkan." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Saudari Xiuling, di masa depan, kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Jangan khawatir, serahkan saja pada Sister Gao. Jika ada yang datang kepadamu, katakan saja kamu tidak melakukannya. Aku tidak peduli dengan kekacauan itu." Yu Qingqing tiba-tiba berkata, "Tidak apa-apa untuk mengatakan itu. Semua orang tahu bahwa kamulah orangnya, bos sebenarnya." Li Fugui menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi mematikan di wajahnya, "Ya, saya bos sebenarnya di sini, jadi jika ada yang tidak yakin, biarkan saja dia datang kepada saya." Li Xiuling mengangguk dan berkata, "Fugui, aku mendengarkanmu." Suasana hati Li Fugui menjadi ceria. Li Xiuling sangat pandai dalam hal ini, dia tidak pernah marah padanya dalam hal-hal besar. Setelah selesai makan, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudari Xiuling, Saudari Yu, saya akan naik gunung dulu untuk melihat tambang dan kembali besok." Li Xiuling berkata sambil tersenyum, "Silakan, karir Anda adalah yang penting, tinggallah lebih lama, tidak masalah jika itu 2 hari. Yu Qingqing merasa sedikit enggan untuk menyerah, dan bahkan memiliki keinginan untuk pergi bersamanya. Alasannya mudah ditemukan. Dia adalah direktur keuangan 2 perusahaan, jadi dia dapat mengikuti mereka secara terbuka dan terbuka untuk alasan apapun untuk memeriksa akun. Tapi bagaimanapun juga, Yu Qingqing memiliki motif yang tidak murni dan hati nurani yang bersalah. Dia takut Li Xiuling akan melihat sesuatu, jadi dia akhirnya menyerah. Setelah cukup lama bergaul, Yu Qingqing tidak lagi merasa jijik terhadap Li Xiuling. Ternyata Li Xiuling sangat pintar, meski berlatar belakang miskin dan sudah beberapa hari tidak bersekolah. Setelahnya selama periode pelatihan ini, Li Xiuling membuat kemajuan setiap hari.
sekarang dia menjadi semakin seperti nyonya rumah. Hari sudah sore, dan Li Fugui hendak meninggalkan vilanya, tetapi Cui Hua mengikutinya dan bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan dengan dua tamu terhormat itu? Apakah kita hanya ingin bermalam saja?" Li Fugui kemudian teringat bahwa di rumah, ada dua tamu terhormat lagi. "Saya bisa menangani masalah ini sendiri. Saya akan pergi menemui mereka." Li Fugui tidak berkata apa-apa dan berlari ke aula samping. Sebelum dia masuk, dia mendengar bahwa Nangong Sueki sedang marah. "Kakek, aku sangat marah. Aku sangat marah. Bajingan itu membawa kita kembali dan meninggalkan kita sendirian begitu lama. Dia mengabaikan kita dan mengabaikan kita. Dia bahkan tidak memberi kita makanan. Itu terlalu berlebihan." Nada bicara Nangong Sueki terdengar seperti dia sangat marah sampai mati. Dahi Li Fugui berkeringat deras, ia sendiri merasa nyaman untuk makan. Namun kedua tamu terhormat di rumah itu sudah beberapa jam lapar dan belum makan siang. Li Fugui terbatuk-batuk, melangkah masuk, lalu berinisiatif untuk meminta maaf dan berkata, "Tuan Nangong, Nona Nangong, saya benar-benar minta maaf, maafkan saya sibuk dengan urusan duniawi. Saya belum selesai pekerjaanku sampai sekarang. Aku mengabaikan dua tamu terhormat ini. Aku akan memberimu dua mohon maaf." Nangong Sueki berkata dengan wajah dingin, "Li Fugui, kamu masih tahu bahwa kamu telah mengabaikan kami. Kakek dan aku akan kelaparan sampai mati. Apakah kamu sudah makan?" Beraninya Li Fugui mengakuinya. Dia merasa jika dia mengakuinya sekarang, Nangong Sueki mungkin akan menerkam dan menggigitnya sampai mati. Jadi Li Fugui menunjukkan senyuman yang tulus dan berkata, "Nona Nangong sangat pandai bercanda. Para tamu terhormat belum makan, jadi tidak ada alasan bagi Tuan untuk makan dulu. Nona Nangong, Tuan Nangong, jika Anda belum makan, jika kamu tidak menyukainya, aku akan membawamu ke kafetaria untuk mencicipinya. Tunjukkan kepada kami makanan khas lokal kami." Nangong Sueki menatap matanya yang indah dan berkata, "Mengapa pergi ke kafetaria untuk makan? Tidak bisakah kami makan di rumahmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita adalah tamu terhormat? Bagaimana bisa ada alasan untuk menjamu tamu terhormat di kafetaria?" Li Fugui tidak menyangka gadis kecil ini begitu sulit untuk dihadapi. Tetapi dia tidak bisa, belum marah. Bagaimanapun, masalah ini adalah kesalahannya. Untungnya, Tuan Nangong mengelus janggutnya sambil tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah saya lapar atau apa, selama saya bisa makan sekarang." Li Fugui dengan cepat tersenyum dan berkata, "Pak, Nangong masih murah hati." Nangong Sueki tapi dia sepertinya sedang bertengkar dengan Li Fugui. Dia melipat tangannya dan menatap Li Fugui dengan wajah cantik dan berkata, "Maksudmu, aku adalah ayam berperut kecil usus. Apakah kamu tidak cukup?" Li Fugui mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak akan pernah berani mengatakan ini. Seperti kata pepatah, pria baik tidak bertengkar dengan wanita. Gadis kecil ini sangat tampan sehingga dia tidak bisa dipukuli atau dimarahi. Jadi cara terbaik adalah menjaga jarak. "Saya baru saja akan menjelaskan kepada Anda bahwa makan di kantin kami adalah proses yang tetap, karena kantin kami memiliki makanan lokal yang paling unik." Li Fugui berkata omong kosong dengan serius. Nangong Sueki tidak mudah untuk ditipu. Dia mengedipkan matanya yang indah, menatap Li Fugui dengan curiga, dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mengapa saya merasa kamu berbohong kepada saya?" Li Fugui berkata dengan sangat tulus, "Nona Nangong, apakah saya berbohong kepada Anda? Anda tidak akan tahu jika Anda memakannya nanti." Nangong Sueki memikirkan hal yang sama, tapi dia sudah memikirkannya. Jika nanti dia mengetahui bahwa Li Fugui berbohong padanya, dia pasti tidak akan memudahkan Li Fugui. Melihat gadis itu akhirnya dibujuk, Li Fugui menghela nafas lega dan secara pribadi memimpin jalan, membawa Tuan Nangong dan Nangong Sueki keluar dari villa. Dalam perjalanan, Li Fugui diam-diam menatap ke arah Nangong Sueki. "Saya harus mengatakan bahwa meskipun gadis kecil ini memiliki temperamen buruk dan mengidap penyakit putri, dia memang sangat tampan, kaki panjang, sepatu hak tinggi dan stoking, dengan pinggang kecil, sepasang gelombang berombak, dan all profesional yang pas di badan. Tampilan ini sungguh luar biasa."
Li Fugui bahkan diam-diam membandingkan gadis kecil ini dengan janda Liu. Kesimpulannya, keduanya terlihat sama bagusnya. Hanya saja kedua wanita tersebut memiliki gaya yang berbeda. Selain itu, Li Fugui juga merasa akan sangat menarik untuk mengubah gadis kecil ini menjadi sekretaris dan menyuruhnya melakukan ini dan itu sepanjang hari. Halo, Tuan Li kembali. Tepat ketika Li Fugui sedang berpikir liar, kantin perusahaan telah tiba. Banyak karyawan yang keluar sedang mengobrol. Setelah melihat Li Fugui, mereka langsung menyapa dengan hormat. Baru kemudian Li Fugui kembali sadar, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Halo semuanya, apakah kamu sudah selesai makan? Apakah kamu puas dengan makananmu, Tuan Li? Makanan di kafetaria lebih mewah daripada apa yang kita makan saat tahun baru Imlek, bagaimana tidak? Oke. Makan seperti ini setiap hari membuatku bertambah gemuk." Di antara kerumunan, karyawan di desa Xiaoxi sangat aktif. Lagi pula, mereka semua berasal dari desa yang sama. Mereka juga mengenal Li Fugui dengan baik dan mengetahui bahwa Li Fugui mudah diajak bicara. Li Fugui awalnya hanya meniru bos lain untuk mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi dia tidak mengharapkan keuntungan seperti itu. Dia dengan jelas melihat bahwa setelah karyawan ini selesai berbicara, Tuan Nangong dan Nangong Sueki lebih menatapnya, dua mata. "Apakah makanan di sini benar-benar enak?" Nangong Sueki masih tidak mempercayainya. Di matanya, Li Fugui hanyalah seorang kapitalis berhati hitam, dan alasannya sangat bagus. Jika dia bahkan tidak memberikan 10 miliar, hanya ada dua kemungkinan, yang satu serakah, dan yang lain menganggap uang sebagai kotoran. Di mata Nangong Sueki, Li Fugui jelas bukan yang terakhir. Li Fugui sebenarnya merasa bersalah. Ketika dia pergi, meskipun makanan di kantin perusahaan enak, namun tidak cukup dipuji oleh para karyawan. Namun dia melihat raut wajah para karyawan tersebut tidak terlihat palsu. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kamu akan tahu setelah kamu memakannya." Pimpin jalannya. Nangong Sueki juga berusaha mencari bukti sehingga dia bisa memberikan pukulan keras pada Li Fugui. Li Fugui membawa Tuan Nangong dan Nangong Sueki ke kafetaria. Semua karyawan yang melihat Li Fugui di sepanjang jalan merasa kagum, lalu menyapa mereka dengan hormat. Segera seseorang pergi untuk memberitahu penanggung jawab kantin bahwa ketua telah tiba. Yang mengejutkan Li Fugui adalah orang yang bertanggung jawab atas kantin juga seorang Xiao Wei. Xiao Wei masih mengenakan congsam, tetapi hanya dibelah sampai betisnya, dan wajahnya memakai riasan tipis. Dia tampak seperti wanita muda. Dia memandang Li Fugui dengan heran. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Li Fugui hari ini. Tapi dia tidak menyangka ini. Berapa lama telah berlalu sebelum kami bertemu lagi? Tuan Li, Saudari Jinyi bertanggung jawab atas kantin. Tetapi dia sekarang bertanggung jawab atas dua kantin sendirian dan tidak bisa mengurusnya. Jadi dia meminta saya untuk mengurus kantin di sini. Xiao Wei menjelaskan. Dalam cara yang menyanjung, Li Fugui tiba-tiba sadar. Dia ingat bahwa Li Xiuling memiliki beberapa pendapat tentang Xiao Wei. Secara logika, mustahil bagi Xiao Wei untuk menghargai Xiao Wei begitu tinggi. Setelah mendengar kata-kata Xiao Wei, masalahnya dijelaskan. Kalian berdua kenal dua tamu terhormat ini. Tolong siapkan seporsi hidangan spesial apapun di kantin kami. Perintah Li Fugui sambil tersenyum. Xiao Wei khawatir dia tidak punya kesempatan untuk pamer. Ketika dia mendengar ini, dia segera berkata, "Tuan Li, jangan khawatir. Saya akan memberitahu dapur untuk menggunakan seluruh energi mereka untuk melakukannya." Li Fugui berkata sambil tersenyum. Tuan Nangong berkata, "Ayo naik ke atas dulu. Atau haruskah saya mengajakmu berkeliling?" "Ayo kita jalan-jalan dulu." Tuan Nangong sepertinya tidak peduli dengan apa yang harus dimakan. Sebaliknya, dia agak tertarik dengan kantin. Tidak ada rahasia di kafetaria ini yang tidak diketahui siapapun. Melihat Tuan Nangong tertarik, Li Fugui mengajaknya berkeliling. Nangong Sueki juga mengikuti mereka berdua. Para karyawan di kafetaria belum pernah melihat keindahan perkotaan terbaik seperti Nangong Sueki. Mata mereka semua lurus, dan mereka sedang tidak mood untuk makan. Mereka terus mencari secara diam-diam, mengambang di tubuh Cao Nangong Sueki. Tak lama kemudian, suara gulu-gulu menelan ludah terdengar di kantin. Nangong Sueki secara alami memperhatikan mata itu.
Dia bangga seperti angsa, mengangkat lehernya yang panjang dan putih, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, sedikit bangga. Mereka bertiga berjalan-jalan dan menghabiskan waktu sekitar 10 menit setelah mengunjungi lantai 1. Li Fugui memimpin beberapa orang ke lantai 2. Sudah lewat jam makan malam, lantai 2 adalah tempat makan para manajer menengah dan senior perusahaan. Karyawan biasa tidak diperbolehkan masuk ke sana, jadi tidak ada orang sama sekali di dalam. Li Fugui membawa Tuan Nangong dan Nangong Sueki ke sebuah kotak untuk duduk, dan berinisiatif menuangkan secangkir teh untuk mereka. Tuan Nangong menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, "Bos Li, saya melihat sekeliling dan menemukan detail yang sangat menarik, Tuan." Nangong, "Tidak masalah." Li Fugui terkejut dan berkata dia tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Tuan Nangong menatap mata Li Fugui dan berkata, "Saya melihat bagaimana kinerja dan operasi perusahaan Anda. Tampaknya Anda sama sekali tidak peduli dengan uang. Biaya personel Anda setidaknya 3 hingga 5 kali lipat dari perusahaan lain. Saya benar." Li Fugui mengangguk dan berkata dengan sangat jujur, "Itu benar. Alasan mengapa situasi ini terjadi adalah karena perusahaan kita sangat menguntungkan dan tidak ada kekurangan uang. Sikap pribadi saya terhadap uang adalah membelanjakan cukup. Karena Anda dapat menghasilkan uang, Anda harus memperbaiki lingkungan dan kondisi perusahaan." Mata Tuan Nangong menunjukkan sedikit kekaguman, dan dia berkata dengan tangannya, "Bos Li memiliki ambisi menjadi pengusaha besar di usia muda. Usia yang benar-benar memalukan. Tapi orang tuaku memiliki sesuatu yang dia tidak tahu harus mengatakannya atau tidak." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tuan Nangong, tidak masalah jika Anda mengatakannya." "Tuan," Nangong berkata dengan tegas, "menurut saya, operasional perusahaan Anda sebenarnya sedang menuju ke arah yang benar. Salah paham, perusahaan Anda memang sangat menguntungkan, tapi begitu jumlah karyawannya bertambah, jika terus dilakukan pasti akan mendatangkan keuntungan, menjatuhkan perusahaan." Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa?" Kilatan melintas di mata Tuan Nangong, dan dia berkata, "Ini sangat sederhana. Karena biaya personel Anda terlalu tinggi dan menyumbang terlalu banyak pendapatan Anda. Pada saat itu, Anda tidak akan punya uang untuk melakukan hal lain, apalagi cukup dana untuk menghadapinya. Resiko." Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata dengan senyum bodoh, "Tuan Nangong, meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, yang ingin saya katakan adalah Anda belum memahami perusahaan kami. Jika Anda benar-benar memahami perusahaan kami, saya tidak akan mengatakan itu." Ini bukan karena Li Fugui sombong, tapi memang begitulah adanya. Yu Qingqing adalah direktur keuangan yang profesional dan berkualitas. Li Fugui melihat pengeluaran spesifik pada laporan yang disusun oleh pihak lain. Secara umum, pengeluaran saat ini untuk biaya personel perusahaan bahan obat tidak tinggi. Bersambung.